Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 046. Selama ini ia tidak pernah memberikan suatu yang berharga untuk uminya yang telah meninggal dunia. Jika hafalannya bisa membuat uminya bahagia, ia akan melakukannya. Anggap saja hafalannya ini sebagai hadiah karena uminya telah melahirkan dan membesarkannya dengan sangat baik, penuh kasih sayang. Walaupun hanya sampai usianya 10 tahun saja. Kamu memang harus menghafal, tapi tolong pikirkan juga dengan kesehatan tubuhmu. Mas nggak mau kamu berakhir pingsan lagi. Hati Mas nggak tenang rasanya lihat kamu terbaring seperti ini. Yulia menatap suaminya dalam-dalam lalu mengangguk sambil tersenyum. Suaminya ini menjaganya hingga dia ketiduran. Ia senang akan perhatian yang diberikan padanya. Sekarang hari Jumat kan Ustadz? Kenapa nggak salat Jumat? Kata Ustadz kan hukum salat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Ikram memperhatikan jam tangan di tangan kirinya yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bentar lagi Mas akan pulang ke rumah lalu mandi, setelah itu pergi ke Masjid Istiqlal bersama Bang Hilmi dan Omar. Yulia mengangguk paham lalu berusaha turun namun segera ditahan oleh Ustadz. Ikram, kamu mau kemana? Mau ke asramaku, Tas? Mas antar. Nggak usah, aku nggak mau jadi pusat perhatian santri. Tapi Mas mau antar kamu ke asrama, Zaujati. Tapi aku bisa sendiri, Ustadz. Nggak ada penolakan. Mas akan lega jika Mas sendiri yang antar. Istrinya ini selalu pergi kemana-mana dan ia ingin melihat istrinya langsung masuk ke asramanya itu. Ustadz kan mau pulang, sekarang pergi aja. Aku beneran bisa sendiri. Yulia masih tetap keras kepala. Ustadz Ikram menghela napas panjang sampai akhirnya dia menggendong istrinya ala bridal style membuat Yulia memekik kaget. Jika kamu menolak baiklah Mas bisa bawa kamu secara paksa. Turunkan aku, Ustadz. Jangan seperti ini. Ustadz Ikram mengabaikan perkataan istrinya, apalagi saat dia memukul dadanya sekuat mungkin. Ikram terus berjalan, tidak memperdulikan Dokter Syera yang melongo. Melihat sepasang suami istri itu. Dasar Ustadz nyebelin. Aku gigit nih. Ancam Yulia tak main-main. Mas akan balas gigit juga tapi di leher kamu. Dasar Ustadz mesum. Tek. Ini serius kita bonceng bertiga. Yang benar aja. Protes Ikram menggeleng dengan keras. Gus Hilmi menghela napas. Omar duduk di depan, kamu di belakang Ram. Muat kok. Cepat naik nanti keburu kita nggak kebaikan saf terdepan. Ikram menatap sekitar dalam yang sangat sepi lalu menggeleng lagi. Biar Ikram yang boncengin Bang Hilmi. Gus Hilmi malah menggeleng dengan tegas sambil mengeratkan pegangannya pada stang. Abang gak mau dibonceng ya, Ram. Ikram juga gak mau dibonceng. Omar yang baru saja keluar dari rumah menatap kedua abangnya yang berdebat lalu menghela napas panjang. Hentikan perdebatannya abang-abang, bisa kita langsung jalan. Tunggu dulu Omar. Bang Hilmi tuh dia kan abang yang paling tua harusnya ngalah sama adiknya, sahut Ikram memasang wajah kesal. Gus Hilmi juga ikut kesal. Aku memang abang tertua Ram. Otomatis yang paling tua. Yang boncengin adik-adiknya. Ikram tidak mau kalah. Pandangan Bang Hilmi udah burem. Mendingan Ikram yang bawa. Nanti kalau di jalan kecelakaan gimana? Anak laki-laki berumur 5 tahun yang kini menyaksikan kedua abangnya berdebat. Hanya bisa mengelus dada. Perdebatan ini tidak akan selesai jika salah satu dari mereka tidak ada yang mengalah. Tapi Omar tahu sifat kedua abangnya ini tidak akan ada yang mengalah. Oke abang-abangku, jika kalian ingin boncengin Omar yang tampan ini mendingan kalian sweet aja. Kami berdua tidak memperdebatkan kamu ya Omar. Seru mereka berdua kompak. Membuat Omar kicep.
Ya udah terserah deh. Tapi Sweet itu cara yang adil jika menang yang boncengin itu pemenangnya. Gus Hilmi dan Ustadz Ikram saling pandang sampai akhirnya mengangguk setuju. Omar berada di tengah-tengah mereka lalu dia yang memulai. Batu gunting kertas. Kedua pria itu mulai Sweet. Gus Hilmi dengan kertasnya dan Ustadz Ikram dengan batu. Membuat Hilmi berseru, "Yes, abang menang." Seakan tersadar ini terlalu berlebihan, Gus Hilmi berdehem lalu dia kembali naik ke atas motornya sebagai supir. Ustadz Ikram tidak punya pilihan selain duduk di belakang, sedangkan Omar berada di depan. Seharusnya setiap Jumat Ustadz Ikram, Gus Hilmi dan Omar pergi menggunakan mobil. Tapi sayangnya mobil Ikram berada di bengkel lagi. Dan kini hanya ada satu motor yang tersisa sebagai kendaraan. Kenapa memilih Masjid Istiqlal sebagai tempat salat Jumat mereka? Karena Gus Hilmi akan menjadi imam di sana. Bukan sekali tapi sudah beberapa kali menjadi imam di sana di saat Kiai Wahab tengah sakit dan tidak mampu menjadi imam. Dan hari ini Gus Hilmi mendapatkan kabar Kiai Wahab selaku pemilik pesantren An-Nur yang berada di dekat Masjid Istiqlal jatuh sakit. Hingga ia yang harus menjadi imam di sana. Tentu saja ia selalu siap. "Tunggu, jangan dulu dijalankan motornya, Bang," seru Ikram menyibakkan sorbannya lalu menutup kepalanya hingga wajahnya itu tertutupi oleh sorban. Gus Hilmi hanya bisa tertawa melihatnya, begitu juga dengan Omar. Ikram malu dibonceng oleh abangnya itu. Sekarang Bang Hilmi bisa jalankan motornya. Pegang pinggang abang dengan kuat Ram. Abang akan gas dengan kencang soalnya motor ini jika lambat kan suka mati. Inilah yang Ikram takutkan saat dibonceng. Motor ini milik Kang Abdul yang mereka pinjam, dimana jika mengegas motornya tidak terlalu kuat maka akan mati, jika mengegas motornya dengan kuat akan terus hidup. Ikram gak mungkin peluk pinggang abang. Harga diri Ikram nan. Belum sempat Ikram berbicara Gus Hilmi sudah menggegas motornya itu membuat Ikram berteriak dan refleks memeluk pinggang abangnya dengan kuat. "Oke Ikram, pasrah sekarang." Semoga para santri tidak melihatnya terutama istrinya. Ia tidak mau imagenya turun. Namun harapannya tidak sesuai dengan keinginannya, saat melihat Yulia tengah duduk santai di dekat pohon mangga bersama keempat teman-temannya. "Bang Hilmi jangan jalan lurus, ke kiri aja. Lurus lebih baik Ram." Ikram pada akhirnya menutup kembali wajahnya dengan sorbannya itu. Yulia dan keempat temannya di siang hari yang cerah ini sedang memakan petis. Tentu saja mereka ambil mangga muda dari pohon di atas mereka. Yulia yang meminta izin terlebih dahulu disuruh keempat temannya pada Umi Husna dan tentu saja ibu mertua tercintanya itu memperbolehkan. Lihat ada Gus Hilmi," seru gendis menunjuk Gus Hilmi yang tengah membonceng. Omar dan satu pria yang tidak mereka tahu siapa berada di belakang. Sontak saja mereka menunduk dan berhenti memakan mangga. Namun tidak dengan Yulia, dia menatap kakak iparnya yang mulai mendekat dengan motor kecepatan lumayan kencang. Kalau perempuan bonceng 3 disebut cabe-cabean, terus kalau pria bonceng bertiga dinamakan apa? Kletuknya. Khas Yulia diam, teguh hawa. "Oh gue tahu, bencong." Yulia tertawa kencang akan perkataannya sendiri. Dia memperbaiki kerudungnya lalu berlari saat motor yang dikendarai oleh Gus Hilmi mulai mendekat. "Stop!" teriaknya, dan sontak saja hal itu membuat Gus Hilmi refleks mengerem secara mendadak. "Cekit! Astagfirullahaladzim, Yulia. Kamu ini kenapa tiba-tiba menghalangi jalan kami? Jika kamu saya tabrak bagaimana?" Yulia menyengir lalu berjalan ke belakang motor berwarna hitam ini. Keempat sahabat Yulia hanya bisa menyaksikan Yulia yang entah ingin melakukan apa. "Ini siapa nih yang ada di belakang?"
Lucu banget, dari tadi gue lihat peluk-peluk ke pinggang Bang Hilmi, godanya dengan suara yang ia imut-imutkan. Yulia mencolek pinggang Ustadz Ikram yang masih menutupi kepalanya dengan sorban itu, membuat Ikram dibuat geli. Yulia, hentikan. Akhirnya Ustadz Ikram membuka sorban yang menutupi wajahnya itu. Membuat Yulia menyengir. Dia tahu itu suaminya. Ustadz, mana hadiahnya? Nanti jangan sekarang. Saya mau pergi ke Masjid Istiqlal buat salat Jumat. Bonceng bertiga. Memangnya kenapa? Jangan peluk-peluk pinggang Bang Hilmi, nanti Ustadz dikira cowok apaan. Ikram menatap kedua tangannya yang masih memeluk pinggang abangnya itu. Dia seketika menjauhkan tangannya lalu berdeham canggung, dengan telinga yang memerah. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Yulia tertawa geli lalu memakan mangga mudanya yang berada di saku bajunya. Nggak apa-apa kok Ustadz. Silahkan lanjutkan perjalanan kalian bertiga. Aku tadi cuman mau mastiin aja, ternyata yang berada di belakang ucul-ucul gemes itu Ustadz Ikram. Wajah Ikram kian memerah mendengarnya. Gus Hilmi kembali menyalakan motornya itu. Kalau gitu kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Hilmi, hati-hati bawa Neng Ikramnya, seru Yulia melambaikan tangannya lalu tertawa kencang akan perkataannya sendiri. Bagaimana tidak tertawa, suaminya itu dibonceng di belakang sangat gemas sekali. Ia jadi ingin mencium suaminya saking gemasnya. Yulia menamparkan dahinya. Oh, pikiran kotor, pergilah. Hus hus hus. Yulia celingak-celinguk menatap sekitar, sampai akhirnya dia tersenyum lebar hingga giginya terlihat, saat melihat anak kecil yang duduk sendirian di ayunan samping dalam. Kemana orang tuanya tuh bocil? Kalau ada penculik gimana? Dan penculiknya adalah dirinya. Mana ada penculikan di pesantren ini? Gerbang tertutup rapat, bahkan dinding sekitar pesantren Ar-Rahman tidak bisa dipanjat dengan mudahnya. Enak sekali tempat ini, selain ada pohon rambutan yang pohonnya tidak terlalu tinggi dan ia bisa mengambilnya sesuka hati lalu memakannya, ternyata ada ayunan juga. Heh Cil, gantian dong. Gue juga mau duduk di ayunan. Anak perempuan berusia 2 tahun itu mendongak lalu tersenyum lebar menatap perempuan yang dia kenali. Kak Yulia. Iya, ini gue Cil. Di mana Bang Hilmi? Maksudnya Abi sama Umi lo Cil. Abi ada di asrama, Umi lagi masak di dapur. Yulia menyengir lalu mengangkat tubuh anak perempuan menggemaskan ini dan dia duduki di rerumputan. Lo mau jadi anak baik kan? Mau. Kalau gitu gue bisa minta permennya. Ning kecil itu menatap polos Yulia lalu dengan senang hati dia memberikan permen di mulutnya yang ada batangnya itu pada kakak cantiknya. Wah, makasih banyak Cil. Lo akan masuk surga. Serunya membuat Ning Unaya berbinar. Sungguh. Yulia mengangguk lalu naik di ayunan yang sangat kecil itu. Bahkan tubuhnya hanya muat setengah. Tinggi ayunan ini pun sangat pendek, membuat kakinya harus ditekuk. Ini ayunan memang khusus dibuat oleh Kang Abdul untuk Ning Unaya, disuruh Gus Hilmi. Tengah asik menikmati permen yang ia ambil dari anak kecil ini, tiba-tiba Yulia terpaku saat Unaya menyanyikan lagu bahasa Arab yang pernah ia dengar di mobil suaminya dengan judul Ladisting. Bahkan anak itu sangat lancar menyanyikannya. Lucu sekali suaranya. Aih dakulida. Ana ambil dai-dai, nyanyi Unaya sambil bertepuk tangan. Ana halii mustamaan. Ya habibi mushbanaam. Unaya masih melanjutkan nyanyinya walaupun agak belepotan. Yulia tidak mau kalah, dia juga sering mendengarkan lagu walaupun tidak tahu artinya. Yulia ikut-ikutan membuat Unaya berbinar. Baru kali ini nyanyiannya diikuti oleh seseorang karena uminya selalu tidak mau. Hasibiar ya Gamil. Etwah ya Gamil, nyanyi Yulia dengan suara serak-serak.
Basahnya. Habibah. Nyanyi Unaya. Nasibah, lanjut Yulia. Habibah. Nasibah, nyanyi mereka berbarengan. Lalu keduanya tertawa bahagia. Heh Cil, lo tahu dari mana lagu itu? Ning kecil itu menyengir lalu dengan malu-malu dia menjawab. Bang Ikram sering nyanyiin Unaya lagu itu, Kak Yulia. Aku suka lagunya. Apalagi Bang Ikram waktu nyanyi adem banget. Ustadz Ikram suka nyanyi lagu tersebut. Ia tidak bisa membayangkan suaminya itu menyanyikan lagu bahasa Arab ini. Ia jadi ingin mendengarkan suaranya. Ia iri pada Unaya. Tapi Kak Yulia, Unaya beneran akan masuk surga kan? Yulia mengangguk. Kalau lo terus kasih gue permen, gue jamin lo bakalan masuk surga. Cil, mau masuk surga yang mana? Lo bisa pilih. Tentu saja Yulia membohongi putri dari Gus Hilmi ini. Mata Unaya semakin berbinar, dia merapikan kerudungnya sendiri lalu berdiri dari tempat duduknya. Tangan kecilnya itu merogoh saku gamisnya lalu memberikan 2 permen yang dia simpan di sana. Ini untuk Kak Yulia. Doain Unaya, abis sama Umi, masuk surga. Kata Umi. Surga itu indah banget dan Unaya ingin masuk surga bersama-sama suatu saat nanti. Dengan senang hati Yulia menerima 2 permen yang masih dibungkus itu. Lo masuk surga langsung Cil. Gue yakin itu. Tapi itu di saku kiri lo apaan Cil? Yulia dengan mata jelajatannya itu mencolek-colek saku gamis Unaya dan segera anak. Itu ambil. Ini permen kristal dari Bang Ikram, Kak. Nggak boleh kasih ke kakak karena ini pemberian. Seharusnya Unaya memanggil Ikram Om, tapi Ikram sendiri yang meminta pada keponakannya itu untuk memanggilnya Abang. Alasan Ikram tentu saja dia ingin dianggap seorang kakak oleh putri abangnya itu daripada Om. Begitu juga dengan Omar sendiri. Gue boleh minta 1. Ning kecil itu menggeleng, tegas. Lah sayang banget loh, nanti kamu nggak akan masuk surga, celetuknya sok tahu. Kedua mata Unaya mulai berkaca-kaca, bibir mungilnya sudah bergetar dan siap ingin menangis. Tentu saja Yulia panik. Bisa berabe nanti jika anak kakak iparnya ia buat menangis. Lo masuk surga Cil. Jangan nangis. Jadi perempuan itu harus kuat, masa gini aja langsung nangis. Cengeng banget lo. Unaya akhirnya tidak jadi menangis. Dia malah menahan air matanya yang ingin keluar, kedip sedikit air matanya itu akan keluar. Mau tak mau Yulia mengusap kedua mata Unaya hingga kini air matanya tidak jatuh. Anak pinter. Lo memang anaknya Bang Hilmi dan Teh Wardah yang sangat kuat. Mbak Yulia ini ternyata suka malakin anak kecil, sahut anak laki-laki memakai abaya putih dan peci senada berada di jendela kamarnya. Omar berniat membuka jendela kamarnya tapi disuguhkan dengan istri dari abang. Keduanya tengah mencari kesempatan pada keponakannya yang polos itu. Bang Omar, seru Unaya melambaikan tangannya. Omar pun balas melambai dengan wajah datarnya. Omar mirip dengan Ikram yang selalu berekspresi seperti itu. Mbak Yulia jangan gangguin Ning Unaya, deh. Mendingan belajar sana. Masa kitab Jurumiyah aja nggak hafal apalagi hafalan ourannya baru juz 30. Adik iparnya ini menghina apa meledeknya. Latak terima. Walaupun itu memang fakta. Memangnya situ hafalan Quran berapa juz hah? Pasti cuman dari surat-surat pendek kan hafalnya. Omar tersenyum menyebalkan di mata Yulia. Bukannya sombong tapi mbak yang tanya otomatis Omar harus jawab dengan jujur. Aku udah hafal 10 juz Al-Quran dan kitab Jurumiyah mah aku udah tamat dari umurku 3 tahun. Yulia menelan ludahnya kasar. Bisa-bisanya bocah sekecil Omar sudah menghafal sebanyak itu. Ia bagaikan butiran debu saja rasanya. Cih, sombong.
Suami gue udah hafal 30 juz aja nggak pernah tuh sombong. Omar menghentak-hentakan kakinya kesal, sampai akhirnya tersenyum lebar. Mbak, udah dewasa tapi kok hafalannya kalah sama anak kecil sepertiku. Yulia tidak bisa berkata-kata lagi, dia sekarang kesal pada adik iparnya. Mau gue sliding lo adik ipar laknat. Omar tergelak. Sini kalau berani. Aku ini murid Bang Ikram tahu, sabuk putih ini. Sombongnya.